Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Organisasi Manajemen Perusahaan Industri yang akan menjelaskan mengenai analisis SWOT UMKM keripik tempe Amel. Next. Kelompok 5 sendiri beranggotakan diantaranya ada Saya Nita Marwati dengan NIC CP034. Saya Felita Putra Zawanda dengan NIC CP055. lalu ada Mufli Apriliansyah dengan CP074. Saya Gilbert Sinaga dengan CP 059. Saya Gistri Antus Tanggang dengan CP 058. Baik. Keripik tempe Amel merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang memproduksi keripik tempe. Tujuan berdirinya UMKM ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan serta menjadi salah satu produsen oleh-oleh yang unggul di Kota Malang. Untuk struktur organisasi keripik tempe Amel itu sendiri terdiri dari pemilik yaitu Bapak Solehudin, lalu manajer Ibu Sugiyati, dan 4 karyawan yang meliputi bagian produksi. Selanjutnya untuk analisis faktor internal akan dijelaskan oleh Saudari Feby. Kepadanya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, rekan Bukti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor internal yang dimana terdapat kekuatan dan kelemahan. Untuk yang pertama yaitu untuk faktor-faktor strategi internal kekuatannya sendiri, yaitu yang pertama memiliki produk yang berkualitas mengenai rasa keamanan dari keripik tempe itu sendiri dan memiliki bobot sebesar 0,20 untuk ratingnya 5 dan skornya 1,00. Dan keterangannya karena berkualitas itu memiliki tekstur yang baik dan selalu konsisten. Lalu untuk yang kedua memiliki banyak varian rasa yang pasti membuat ketagihan. Nah, untuk varian rasa itu terdapat 8 varian rasa. Untuk bobotnya sendiri itu 0,20, lalu ratingnya sendiri 5 dan skornya 1,00. Lalu untuk yang ketiga hubungan kerja antara pemilik UMKM dan karyawan itu hubungannya itu bisa dibilang kondusif. Lalu untuk bobotnya sendiri itu 0,15, ratingnya 4, skornya 0,60. Lalu untuk uh, yang keempat yaitu memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan distributor. Keterangannya itu loyalitasnya berkelanjutan dan memiliki bobot sebesar 0,20, ratingnya 5, skornya 1,00, sehingga total dari bobotnya sendiri yaitu 0,75 dan skornya 3,60. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. Yang pertama itu memiliki kekurangan dalam tenaga kerja dan kurangnya tenaga kerja sendiri itu membuat proses produksi itu menyebabkan terdapat sedikit hambatan. Untuk bobotnya sendiri 0,10, ratingnya 1, skor pembobotannya 0,10. Lalu yang kedua itu mengenai manajemen keuangannya, karena manajemen keuangannya itu masih konvensional dan bobotnya sendiri yaitu 0,15, ratingnya 3, skor pembobotan 0,45. Sehingga untuk subtotal dari bobot weakness itu sendiri terdapat 0,25, untuk skor pembobotannya 0,55. Jadi total skor jika ditotal dengan kekuatan itu menjadi 1,00 dan 4,15. Jadi bisa dilihat bahwa faktor kekuatan yang mempunyai skor tertinggi yaitu adalah 3, yaitu produk yang berkualitas, produk memiliki banyak varian rasa, dan hubungan kerjasama yang baik dengan distributor. Begitupun ada kelemahannya. Untuk faktor kelemahannya sendiri yaitu manajemen keuangannya itu masih konvensional dengan bobot 0,15 dan ratingnya 3. Kelemahan ini dapat menjadi kendala bagi keripik tempe Amel dalam mengembangkan usahanya. Hasil dari analisis tersebut itu mencakup seluruh faktor internal, kekuatan dan kelemahan, yaitu berupa jumlah skor sebesar 4,15 yang berarti keripik tempe Amel ini itu memiliki kekuatan yang kuat dan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan usahanya. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya itu mengenai analisis faktor eksternal. Di sini menggunakan IFAS atau External Factor Analysis Summary. Nah, untuk analisis faktor eksternal dibagi menjadi dua, yaitu peluang atau opportunities, dan yang kedua adalah ancaman atau threat-nya. Nah, ada beberapa peluang atau opportunities yang ada pada keripik tempe amel. Nah, yang pertama peluang di mana pemerintah telah menyediakan fasilitas untuk seluruh UMKM di Indonesia, termasuk keripik tempe amel. Nah, fasilitas itu berupa usaha kredit usaha rakyat atau KUR, di mana bobot dari O1 atau peluang 1 adalah 0,1, sedangkan rating 1 dan skor pembobotan 0,1. Selanjutnya itu peluang kedua dari keripik tempe amel, yaitu pemerintah telah memberikan bantuan langsung kepada keripik tempe amel. Nah, bantuan yang diberikan pemerintah berupa alat pengemas atau sealer, di mana untuk peluang kedua memiliki bobot sebesar 0,05, rating 1, dan skor pembobotan sebesar 0,05. Next. Selanjutnya yaitu peluang yang ketiga yang dimiliki oleh keripik tempe amel mengenai bahan baku yang selalu tersedia. Nah, bahan baku untuk keripik tempe amel pastinya adalah tempe yang selalu diambil dari produsen yang sama oleh pemilik keripik tempe amel. Nah, untuk peluang ketiga memiliki bobot sebesar 0,2 dan untuk ratingnya sebesar 5 dan juga skor pembobotan sebesar 1. Nah, yang terakhir dari peluang keripik tempe amel yaitu karena keripik tempe amel bertempat di Kota Malang yang sebagai kota tujuan wisata, maka pastinya wisatawan yang melakukan perjalanan atau wisata ke Kota Malang tentunya selalu membeli oleh-oleh termasuk keripik tempe amel. Nah, untuk peluang yang keempat memiliki bobot sebesar 0,2 dengan rating 4 dan skor pembobotan sebesar 0,8. Jadi untuk subtotal yaitu bobot peluang saja, subtotalnya itu sebesar 0,5 dan untuk keseluruhan subtotal dari peluang skor pembobotan sebesar 1,95. Next. Nah, untuk yang kedua, analisis faktor eksternal yaitu mengenai threat atau ancaman. Nah, di sini ada beberapa ancaman dari keripik tempe amel. Nah, ancaman pertama yaitu tingginya daya saing antar UMKM sejenis. Nah, banyak usaha keripik tempe yang sama di kawasan tersebut menjadikan persaingan untuk produk tersebut semakin tinggi. Nah, untuk bobot dari threat pertama ini sebesar 0,35 dengan skor 5 dan skor pembobotan sebesar 1,75. Nah, selanjutnya itu mengenai ancaman kedua dari keripik tempe amel mengenai keadaan ekonomi yang tidak stabil. Nah, keadaan ini menyebabkan turun naiknya harga bahan baku untuk membuat keripik tempe amel, termasuk bumbu sampai kepada proses pembuatan produk tersebut. Nah, untuk skor dari ancaman yang kedua sebesar 0,05 dengan untuk skor 0,05 dengan bobot 3 dan skor pembobotan sebesar 0,15. Next. Nah, untuk yang ancaman ketiga atau ancaman terakhir dari keripik tempe amel yaitu persaingan antar online seller oleh-oleh khas Kota Malang semakin ketat. Nah, di mana toko oleh-oleh lain di Kota Malang ini memanfaatkan internet sebagai sarana pemasaran mereka. Nah, untuk bobotnya sebesar 0,05 dengan rating sebesar 4 dan skor pembobotan 0,20. Nah, untuk subtotal atau keseluruhan dari treat saja yaitu sebesar bobot 0,45 dengan skor pembobotan 2,10. Nah, untuk total skor dari peluang dan ancaman jika dijumlahkan untuk bobot sebesar 1 dan untuk skor pembobotan sebesar 4,05. Nah, jadi kesimpulan yang dapat dari analisis faktor eksternal menggunakan tabel EVAS yaitu bahwa faktor utama dari skor peluang yang tertinggi adalah bahan baku yang selalu tersedia. Nah, kenapa? Karena ini ditandai dengan bobot sebesar 0,20, rating 5, serta skor pembobotan sebesar 1. Nah, untuk faktor yang ancaman ditunjukkan bahwa tingginya daya saing antar usaha keripik tempe di Gang Sanan dengan bobot
sebesar 0,35, kemudian rating 5, dan skor sebesar 1,75. Nah, ancaman ini timbul karena di kawasan Gang Sanan itu sudah banyak pengusaha keripik tempe semacam keripik tempe Amel, yang berarti tingkat persaingan antar usaha sangat ketat yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dari usaha keripik tempe Amel tersebut. Nah, hasilnya itu mencakup seluruh hasil dari tabel Evers tersebut mencakup baik itu peluang ataupun ancaman memiliki jumlah skor sebesar 4,05. Nah, berarti keripik tempe Amel mempunyai peluang dan ancaman yang cukup kuat sehingga pemilik disarankan untuk mengembangkan bisnisnya agar tetap dapat bersaing dengan baik. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai matriks SWOT. Matriks SWOT yang dikembangkan oleh Weyrich dalam Solihin merupakan salah satu cara untuk memperoleh alternatif strategi dengan menggabungkan masing-masing faktor, yaitu strategi SO atau Strengths and Opportunities, strategi WO Weaknesses dan Opportunities, strategi SP Strengths dan Threats, dan strategi WT atau Weakness dan Threats. Kemudian, berdasarkan hasil perhitungan analisis faktor internal dan faktor eksternal di keripik tempe Amel ini dapat menggunakan matriks SWOT ini untuk membuat dan menetapkan arah strategi. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil strategi dari matriks SWOT untuk keripik tempe Amel sebagai berikut. Next. Yang pertama ada strategi SO. Strategi SO ini menurut Solihin yaitu strategi yang dihasilkan dari suatu cara pandang bahwa perusahaan atau unit bisnis tertentu dapat menggunakan kekuatan yang mereka miliki guna memanfaatkan berbagai peluang. Untuk strategi SO pada keripik tempe Amel ini, yang pertama, menjaga kualitas produk. Keripik tempe Amel selalu dibuat dengan bahan baku dari produsen yang sama. Yang kedua, kekuatan keripik tempe Amel terletak pada menjaga hubungan yang positif dan ramah antara pemilik dan staf serta antara pemilik dan distributor. Keripik tempe Amel dan toko distributornya yaitu Rohani telah bekerja sama sejak lama selama 12 tahun, yaitu dari tahun 2004 atau dari setahun berdirinya keripik tempe Amel. Kemudian yang ketiga, dengan memanfaatkan peluang berupa tren yang ada di masyarakat saat ini, seperti internet marketing, keripik tempe Amel berharap dapat meningkatkan jumlah pembelian produk. Hal ini dilakukan dengan cara menggunakan pemasaran online untuk memasarkan barang dengan memasang iklan di situs pariwisata. Next. Yang kedua ada strategi ST atau Strength dan Traits. Menurut Solihin, strategi ST ini adalah berbagai strategi yang dihasilkan dari suatu cara pandang bahwa perusahaan atau unit bisnis tertentu dengan menggunakan kekuatan yang mereka miliki guna menghindari berbagai ancaman. Strategi ST untuk keripik tempe Amel sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas produk untuk bersaing dengan penjual keripik tempe lainnya di Gang Sanan. Yang kedua, menemukan inovasi produk agar menonjol dari perusahaan keripik tempe di Gang Sanan lainnya dan memiliki kualitas yang mempunyai ciri khas. Next. Strategi yang ketiga ada WO atau Weakness dan Opportunities. Menurut Solihin, strategi WO ini adalah berbagai strategi yang dihasilkan dari suatu cara pandang bahwa perusahaan atau unit bisnis tertentu dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada di lingkungan eksternal dengan cara mengatasi segala kelemahan sumber daya internal yang dimiliki perusahaan saat ini. Untuk strategi WO pada keripik tempe Amel menghasilkan yang pertama memanfaatkan kredit usaha rakyat untuk membesarkan modal supaya upah nominal pekerja di keripik tempe Amel ini bisa meningkat. Yang kedua, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan keterampilan pemilik dan ataupun manajer dalam mengelola keuangan pada keripik tempe Amel. Next.
Strategi yang terakhir yaitu ada strategi WT atau weakness dan threats. Menurut Solihin, strategi WT ini adalah berbagai strategi yang memang bersifat bertahan atau defensif, serta bertujuan untuk meminimalisir semua kelemahan dan ancaman. Strategi WT pada keripik tempe Amel yaitu menjaga kinerja karyawan dengan baik, kemudian menjaga penggunaan bahan baku yang sesuai untuk mencegah adanya penurunan kualitas produk. Baik, sekian dari saya. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gesri. Ya baik, perkenalkan nama saya Gesri Antus Sitanggang dengan CP058. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram Cartesius SWOT keripik tempe Amel. Nah, berdasarkan gambar tersebut kita tahu ya bahwasanya matrik IFAS atau analisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Nah, kita lihat dari diagram Cartesius dari keripik tempe Amel diperoleh hasil bahwa nilai skor untuk faktor kekuatan adalah 3,60 dan faktor kelemahan adalah 0,55. Sedangkan pada matriks EVAS atau analisis faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman, tempe Amel diperoleh skor faktor peluang adalah 1,95 dan skor faktor ancaman adalah 2,10. Nah, kita lihat bersama ya bahwasanya skor kekuatan berada di atas skor kelemahan dengan selisih plus 3,05, di mana plus 3,05 ini didapat dari 3,60 dikurangi dengan 0,55, sedangkan skor peluang lebih rendah dari skor ancaman dengan selisih minus 0,15. Yaitu dari 1,95 dikurangi dengan 2,10, maka didapat hasilnya adalah minus 0,15. Di mana ya kita tahu ya bahwasanya untuk kekuatan dan peluang diberi tanda positif, sedangkan kelemahan dan ancaman itu diberi tanda negatif. Next slide. Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kombinasi strategi kuantitatif pada keripik tempe Amel. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, bahwasanya IFAS itu terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan EVAS itu sendiri terdiri dari peluang dan juga ancaman. Berdasarkan diagram Cartesius SWOT pada gambar sebelumnya yang saya jelaskan, dapat dilihat bahwasanya keripik tempe Amel berada pada kuadran keempat, yang berarti strategi yang digunakan adalah strategi strength streets atau ST, yang juga disebut sebagai strategi diversification. Nah di sini jumlah nilai skor terbesar didapat pada strategi ST yakni 5,70. Nah untuk strategi SO kita dapat 5,55, itu berasal dari 3,60 ditambah dengan 1,95. Begitu juga secara berurutan strategi WO atau weakness opportunities dan strategi WT atau weakness trade yaitu 2,50 dan 2,65 secara berurutan. Next slide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pada keripik tempe Amel. Nah, jika berkaitan pada hasil analisis keripik tempe Amel, sebaiknya itu melakukan strategi ya, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan atau strength untuk mengatasi semua kelemahan yang ada pada keripik tempe Amel. Sehingga implementasi dari strategi ini pada keripik tempe Amel adalah yang pertama itu meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing antar usaha keripik tempe. Mungkin contohnya itu adalah dengan memanfaatkan yang pertama bahan baku yang selalu ada dan disediakan oleh supplier tempe yang sama. Yang kedua mungkin memanfaatkan permintaan dari konsumen yang memberi masukan kepada keripik tempe Amel. Yang ketiga itu dengan memanfaatkan hubungan kerja yang baik antara pemilik dan karyawan, dan yang keempat itu mungkin memanfaatkannya dengan hubungan kerjasama yang baik antara pemilik dan juga distributor atau penyalur. Dan yang kedua itu strateginya adalah melakukan inovasi produk agar memiliki ciri khas yang unik dan berbeda di antara usaha keripik tempe yang lain. Di mana inovasi yang dimaksud di sini bisa dengan memanfaatkan yang pertama kemajuan teknologi dengan tujuan untuk menambah pengetahuan tentang inovasi pengolahan keripik. Yang kedua itu inovasinya adalah kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan tidak hanya dengan toko offline, tetapi juga dengan toko online sehingga dapat meningkatkan jumlah pembelian. Jadi demikian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Next. Dari hasil pemaparan mengenai analisis SWOT tadi, dapat disimpulkan bahwa keripik tempe amel berada pada kuadran 4, yakni kuadran diversification, yang juga disebut sebagai strategi ST atau Stretch and Treat, yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi segala ancaman yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi yang tepat untuk diimplementasikan oleh pihak UMKM keripik tempe amel adalah yang pertama meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing. Lalu yang kedua, melakukan inovasi produk agar memiliki ciri khas yang unik dan berbeda di antara usaha keripik tempe yang lain. Oke, mungkin segitu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.